Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, murid-muridku yang sedang menyaksikan video ini, pada kesempatan kali ini saya akan coba buatkan video materi tentang desain grafis, yaitu CorelDRAW. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai pendukung pembelajaran di sekolah, ya, karena beberapa minggu ke belakang kebetulan banyak tanggal merah, ya, jadi banyak materi yang tidak tersampaikan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar CorelDRAW dasar atau pengenalan CorelDRAW. Nah, jadi kita coba sekarang rangkum lagi materi dasar tersebut untuk rekan-rekan yang kebetulan masuk ke video ini atau membuka video ini yang sudah paham dengan CorelDRAW. Video ini di-skip saja, ya. Jadi ini sebenarnya khusus halangan sendiri sebagai pendukung tadi pembelajaran yang di sekolah kemarin sempat tertunda dikarenakan tanggal merah, ya. Oke, jadi ini kalau secara pertemuan ini mungkin pertemuan ketiga atau keempat, ya. Oke, desain grafis, materi desain grafis. Sebelum kita coba praktekkan, kita coba perlihatkan dulu pengertian dari desain grafis. Oke, di modul ini sebenarnya sudah di-share, ya, jadi silakan kalian baca lagi modulnya. Kita jelaskan sedikit desain grafis, ya, pengertian desain grafis. Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual. Jadi komunikasi antara kita sebagai kreator atau pembuat desain dengan orang lain sebagai pembaca atau yang melihat hasil karya kita. Lanjutkan, yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi. Jadi komunikasinya berupa gambar atau pesan seefektif mungkin. Itu kurang lebih pengertian dari desain grafis. Nah, untuk desain grafis ini sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi atau program-program yang bisa dikategorikan sebagai desain grafis. Di antaranya CorelDRAW, kemudian Adobe Photoshop, kemudian yang bisa online juga, ya, yaitu Canva untuk desain grafis sekarang yang banyak digunakan, ya, untuk Canva itu. Dan banyak aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita gunakan sebagai aplikasi desain grafis. Kemudian, ini kategori desain grafis. Kategori desain grafis secara garis besar, ya, yang pertama sebagai printing atau sebagai percetakan, yang berfungsi sebagai percetakan, yang biasanya dia aplikasi ini untuk membuat desain buku, majalah, poster, booklet, dan lain sebagainya. Kemudian kategori desain grafis berikutnya yaitu web design. Jadi dalam pembuatan desain atau web, ya, perlu juga desain grafis, perlu juga membuat tata letak website itu supaya bisa dilihat menarik mungkin. Kemudian film, desain grafis untuk film termasuk CD atau compact disc, kemudian DVD dan lain sebagainya. Berikutnya lagi identifikasi seperti pembuatan logo, kemudian EGD dan lain sebagainya, dan berikutnya adalah desain produk, pembuatan desain produk, pembuatan cover atau kemasan dan lain sebagainya. Berikutnya kita lompat ke aplikasi pengolah tata letak. Jadi dari macam-macam program aplikasi desain grafis ini, yang pertama sebagai aplikasi pengolah tata letak atau layout, ya. Di antaranya ada Adobe InDesign, kemudian Adobe FrameMaker, ada Corel Ventura dan lain sebagainya. Kemudian ada aplikasi pengolah vektor atau garis, ya, yang sekarang kita gunakan nih ada Adobe Illustrator, kemudian ada CorelDRAW, kemudian ada Macromedia Freehand. Berikutnya lagi ada aplikasi pengolah atau pixel atau gambar. Program yang termasuk dalam kelompok ini dimanfaatkan untuk mengolah gambar atau manipulasi foto, ya, untuk mengedit atau merubah foto. Di antaranya Adobe Photoshop yang banyak digunakan, kemudian ada Corel Photo Pen. Corel Photo Pen ini include di aplikasi CorelDRAW, ya. Kemudian ada Pixelmator, kemudian ada Manga Studio. Berikutnya ada aplikasi pengolah film atau video.
Nah, kebetulan kalau ini nanti kita buat di materi yang lain, yaitu di materi desain grafis atau masuk ke materi broadcast nanti ya. Ada khusus pembelajaran aplikasi pengolah film atau video. Berikutnya lagi ada aplikasi pengolah multimedia. Berikutnya lagi silakan untuk materi ini dibaca di modul yang sudah di-share. Kemudian pengolah 3 dimensi ya, ada karat, 3ds dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah perbedaan bitmap dan vektor. Jadi di dalam desain grafis itu ada istilah bitmap dan vektor. Perbedaan secara mendasar untuk vektor dan bitmap adalah kalau vektor merupakan gambar digital yang berbasis persamaan perhitungan matematis. Jadi vektor ini adalah gambar-gambar atau desain yang kita create, yang belum ada sebelumnya atau yang sudah ada tapi kita modifikasi, itu untuk vektor. Yang kedua tadi ada yang namanya bitmap. Nah, kalau bitmap itu representasi dari citra grafis yang berdiri dari susunan titik yang tersimpan di memori komputer. Jadi terdiri dari piksel-piksel atau titik-titik, kumpulan titik-titik atau kumpulan piksel-piksel yang digabungkan menjadi satu sehingga membuat sehingga menjadi sebuah gambar atau teks yang biasa kita lihat. Berikutnya, oke, nah ini secara garis besar perbedaan antara vektor sama bitmap. Disusun oleh objek geometris. Kalau untuk bitmap disusun oleh objek yang disebut piksel. Jadi titik-titik atau piksel-piksel yang dihubungkan atau yang bergabung, yang menyatu sehingga menjadi sebuah objek atau gambar. Itu perbedaan vektor sama bitmap. Kemudian apa sih untuk vektor ini atau aplikasi apa yang biasa digunakan untuk membuat sebuah vektor dan aplikasi apa yang biasa digunakan untuk membuat bitmap? Untuk vektor ini biasa kita gunakan yaitu CorelDRAW. Sedangkan bitmap biasanya yang digunakan adalah Adobe Photoshop. Ya. Berikutnya untuk penggunaan untuk CorelDRAW ini sendiri apa? Nah, untuk fungsi aplikasi dari CorelDRAW salah satunya adalah membuat sebuah gambar baru, membuat logo, membuat cover buku, membuat majalah dan lain sebagainya. Banyak sekali ya fungsi-fungsi dari aplikasi CorelDRAW. Oke, langsung saja ke materi prakteknya. Jadi untuk teorinya silahkan dibaca sendiri di buku yang atau di file yang sudah pernah di-share sebelumnya. Langsung ke aplikasinya. Ini tampilan dari CorelDRAW, kebetulan menggunakan versi 2020 64 bit. Aplikasi CorelDRAW terdiri dari beberapa elemen atau komponen. Yang pertama di sini ada menu, ya. Ada menu file, edit, view dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada toolbox. Kemudian di bawahnya lagi ada property. Nah, property ini akan berubah setiap atau tergantung toolbox ataupun menu yang kita gunakan atau objek yang kita pilih. Berikutnya sebelah kiri ada yang namanya toolbox. Toolbox itu alat-alat yang kita gunakan untuk mengedit ataupun mengolah gambar. Sebelah kanannya di sini ada palette color atau kumpulan warna ya. Jadi nanti kita bisa memilih beberapa warna untuk objek. Kemudian di sebelah tengahnya nih, bagian tengah ini disebut halaman atau page. Halaman ini bisa kita tambahkan atau bisa kita kurangi. Jadi dalam satu file kita bisa membuat beberapa gambar ataupun desain. Langsung saja cara membuat objek sederhana dulu ya. Untuk membuat objek sederhana ini tampilan Corel sudah dibuka ya. Jadi ini tampilan baru ketika CorelDRAW dibuka. Untuk membuat dokumen baru kita tinggal klik file kemudian new. Kalau untuk membuat dokumen baru, kalau untuk membuka dokumen sebelumnya, klik file, klik menu file, kemudian klik open. Nanti cari tempat atau penyimpanan dokumen CorelDRAW yang pernah kita buat sebelumnya. Kemudian ada file close untuk menutup aplikasi atau page CorelDRAW. Kemudian ada save as untuk menyimpan kembali dan seterusnya. Ini menu-menu yang ada di menu file. Nah, kita lanjutkan. Untuk membuat objek sederhana, di sini ada beberapa toolbox yang bisa kita gunakan. Di antaranya ada merge view atau rectangle,
kemudian ada elips atau oval, kemudian ada poligon atau beberapa bidang ya, bisa segi 5, segi 6 dan seterusnya. Kemudian juga ada teks. Kita coba buat satu buah gambar dulu atau satu objek menggunakan rectangle. Caranya klik toolbox rectangle-nya, kemudian klik di bagian halaman CorelDRAW. Klik kemudian tahan geser, kemudian lepaskan. Untuk membuat tampilan teks ini zoom in atau zoom out, kita tinggal scroll di mouse ya. Di bagian mouse ada scroll up sama scroll down, atau ada roda di mouse ya, tinggal geser ke atas ataupun ke bawah seperti ini. Ini zoom in-nya, ini zoom out-nya. Oke, kemudian untuk menambahkan gambar yang kedua atau objek yang kedua, kita tinggal klik lagi toolbox-nya, kemudian kita klik lagi di posisi yang akan kita buat. Ini ya. Atau misalkan kita mau membuat objek yang lain, kita tinggal klik misalkan ellipse, kemudian klik geser. Ini. Nah, untuk membedakan mana objek yang paling atas, mana objek yang kedua, mana objek yang ketiga, kita coba kasih warna dulu ya, untuk melihat perbedaan posisi objek ini. Misalkan ini kita kasih warna biru, ini kita kasih warna merah, bebas ya, ini kita kasih warna kuning. Nah, dari gambar ini, kalau sudah dikasih warna, kita bisa melihat atau mengetahui mana gambar atau objek yang pertama, susunannya ya, mana objek yang kedua dan mana objek yang ketiga. Nah, kalau misalkan di sini sudah terlihat objek yang bulat atau ellipse itu yang warna biru ini ada di nomor 1 paling depan, kemudian yang kedua warna merah, kemudian yang ketiga warna kuning. Nah, untuk merubah posisi urutan antara objek ini ya, bisa dengan cara klik kanan di objek yang akan kita pilih, yang akan kita pindahkan, kemudian pilih order, kemudian di sini ada pilihannya, ada to back of page, artinya ke belakang halaman, ke belakang objek, kemudian ada to back of layer, ke belakang layer, kemudian back one, ke belakang satu, kemudian nanti ini ada forward one, memang tidak aktif karena ini posisinya paling atas. Nah, kemudian ada in front of. In front of itu artinya di depan bagian mana nih, bisa kita tentukan, atau behind, di belakang apa. Kita coba dulu yang ini dulu, to back of page. Klik. Nah, ketika kita klik to back page, maka gambar atau objek ini akan pindah ke belakang. Nah, sekarang kita masih belum kelihatan nih nomor 2 itu biru atau kuning. Untuk melihat perbedaannya, kita geser coba yang birunya ke sebelah kiri, maka kelihatan sekarang yang biru ada di paling belakang objek. Untuk mengembalikannya, klik kanan, order, misalkan mau paling depan, berarti to front of page. Ini paling depan. Kemudian kita coba lagi order back of layer. Kita coba klik back of layer. Nah, kita coba lagi klik kanan order. Misalkan forward one, ke depan 1. Nah, ini akan ke depan 1. Coba lagi order forward one, ke depan lagi 1. Seperti itu ya, kurang lebih. Nah, ini bisa dilakukan di objek yang lain, misalkan tidak usah harus di yang warna biru, atau kita coba di warna merah. Klik kanan warna merahnya, kemudian order, kita mau kedepankan ataupun kedepankan objek yang lain atau ke belakangkan, kita tinggal pilih to front of page ya, atau to back of page, atau to front of layer dan sebagainya. Kita lihat lagi yang merah kita coba kedepankan, berarti klik kanan order forward one, maka akan ke depan. Berikutnya ada kita coba buat dua objek dulu. Ada fasilitas di CorelDRAW, untuk menggabungkan beberapa objek ya yang berbeda, ataupun objek yang sama atau lebih dari satu objek. Ya, dengan cara contoh ini dua objek sudah kita pilih ya, sudah kita siapkan. Kita pilih seperti ini di blok,
maka dua objek ini akan terpilih. Kemudian berikutnya properties ini akan berubah ya. Properties ini akan muncul, kita bisa pilih penggabungan atau pemisahan objek yang kita inginkan. Contoh yang pertama di sini ada weld. Weld itu artinya menggabungkan dua objek atau lebih menjadi satu. Kita coba ya, klik. Nah, maka dua objek ini akan menjadi satu ya. Nah, untuk warnanya dia akan mengikuti warna yang nomor 2 atau objek yang nomor 2 yang kita pilih ya. Ya, kali nomor 2 yang ini yang paling belakang. Oke, kita undo tadi ya, kita ulangi, kita coba penggabungan atau pemisahan yang lain. Kita blok lagi. Selain weld, di sini ada yang namanya trim. Sorry, yang kedua trim. Nah, kalau trim ini memotong, kita coba alatnya, klik. Nah, maka untuk kotak yang warna merah akan dipotong dengan lingkaran yang warna biru ini. Jadi di trim, dipotong. Nah, yang memotong adalah objek yang paling atas. Ya, karena ini posisi birunya ada di atas, maka merah akan dipotong dengan yang warna biru. Kalau misalkan sebaliknya, ingin supaya yang biru dipotong sama yang merah, berarti yang birunya ini kita pindahkan dulu ke belakang. Kita pindahkan dulu ke belakang, kemudian kita blok, kemudian kita pilih trim. Nah, maka yang biru yang akan terpotong. Seperti itu ya. Kita back, kita undo, kita ulangi. Kita coba satu lagi, ada yang namanya intersect. Intersect ya. Intersect ini artinya menduplikatkan objek dengan objek yang ada di dalamnya. Jadi yang ada istilahnya gabungannya. Contoh seperti ini. Di sini ada gambar lingkaran dan kotak. Di sini kan kotak lingkarannya ini di belakang nih ya, maka dia akan membuat 3 buah objek yang baru. Kita coba, kita pilih yang ini, intersect. Nah, maka ketika kita pisahkan, warna birunya tetap ada utuh, warna merahnya tetap ada utuh, dan warna perpotongan antara kotak dan lingkaran tadi di sini ya. Ini perpotongan tadi antara biru sama merah, seperti itu ya. Nah, dasar-dasar ini akan kita gunakan untuk membuat apa tadi? Vektor. Contohnya untuk membuat logo. Ya. Contohnya untuk membuat logo. Oke, saya lupa. Ini yang kita gunakan nih, namanya pick tool. Jadi kalau kita mau memindahkan objek, itu menggunakan pick tool seperti ini. Ya, ini pick tool berarti. Kalau untuk menambahkan tulisan, berarti yang ini, text tool ataupun apa namanya ini? Ya, teks lah ya. Teks tool ini sebenarnya ada 2, ada yang teks, ada yang table. Nah, biasanya defaultnya kita pilih yang atas ya, teks. Cara menggunakannya tinggal pilih toolboxnya, kemudian kita klik di gambar atau di page, kemudian kita ketik teks yang akan kita sisipkan. Kalau sudah, klik pick toolnya untuk memindahkan objek yang selesai kita buat tadi. Oke. Kemudian kita coba apa ya, power clip dulu lah. Kita coba gabungkan atau masukkan satu objek ke objek yang lainnya. Kita siapkan dulu gambarnya. Kita coba ambil satu gambar. Kita coba ambil satu gambar random saja yang ada ya. Kita ambil gambar. Ini ada gambar ini, kita pilih yang ada saja dulu ya. Kita geser dulu ke Corel Draw-nya. Kita tarik atau drag ke Corel Draw. Misalkan kita akan gini. Kita akan memasukkan gambar ini ke objek yang ini. Ke objek yang ini. Jadi kalau ini kan kotak gambarnya. Sedangkan nanti kita akan memasukkan gambar ini, gambar picture ini masuk ke objek yang tadi hasil perpotongan ya. Caranya objek klik dulu gambarnya, kemudian klik objek, kemudian power clip, kemudian place inside frame. Kita ulang, klik gambarnya, klik menu objek, klik power clip, kemudian klik place inside frame.
kemudian kita masukkan ke sini atau kita pilih gambar yang ini. Nah, maka gambar yang kotak tadi akan masuk ke objek sesuai dengan bentuknya, gitu ya, sini. Jadi dia akan menyesuaikan dengan bentuk objeknya. Gimana kalau misalkan mau full saja, tinggal klik objek yang tadi sudah dimasukkan, kemudian kita klik edit, kemudian kita coba posisikan gambarnya sesuai dengan lebar atau tinggi objek yang kita pilih, seperti ini kurang lebih ya. Kalau sudah, klik finish. Ini yang disebut dengan power clip. Kita tulis di sini ya, power clip. Ini namanya power clip. Nah, seperti itu. Oke, jadi nanti ketika kalian mau membuat desain ataupun logo ataupun cover buku, iklan dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan basic-basic yang tadi dijelaskan ya. Contoh lagi, misalkan kita akan membuat logo, kita coba lihat ada gambar logo nggak di sini. Ada gambar logo yang mudah saja ya, kita coba ambil yang mudah. Yang mudah kita coba yang ini aja, yang ini, gambar sekolah. Mana tadi logo sekolah? Logo ini nih, gampang. Logo Facebook misalkan ya, kita coba, kita tarik dulu ke sini, kita tarik dulu ke Corel Draw-nya. Bagaimana cara membuat logo Facebook? Kita ulang, tarik lagi ke Facebooknya, ke Corelnya. Kita akan coba membuat logo seperti ini. Nah, dari materi yang tadi, dasar tadi, berarti kita bisa mengetahui bahwa gambar ini adalah perpaduan objek apa sama apa ya. Di sini ada dua objek nih. Kita lihat berarti di sini ada objek warna biru, lingkaran warna biru, dan ada objek tulisan dengan huruf F. Caranya mudah sekali, berarti kita tinggal buat, klik dulu ellipse tool, kemudian kita buat lingkaran ataupun ellipse. Nah, untuk membuat lingkaran yang simetris ya, yang bulat, kalau ini kan oval. Nah, kalau supaya gambarnya bulat penuh atau simetris, kita tekan tombol CTRL ya. Jadi ini akan bulatnya simetris. Oke, saya ulang ya. Ini kita geserkan dulu, kita klik gambar elipsnya, kemudian klik tombol CTRL di keyboard, kemudian klik geser ke kanan dan bawah seperti ini. Kalau sudah, klik lepaskan mouse-nya atau tombolnya, maka akan membuat sebuah objek yang lingkarannya ini simetris. Kemudian kita kasih warna biru ini. Nah, birunya kalau mau menyesuaikan boleh, menyesuaikan dengan biru yang ini boleh. Kita tinggal atur, misalkan ini kan sudah warna biru ya. Di sini ada fill color warna biru. Kita double klik gambar yang biru ini, double klik, kemudian warnanya kita coba turunkan. Nah, kita coba turunkan atau sesuaikan dengan warna biru yang di sini ya. Agak putih nih birunya, untuk seperti ini. Ya, kita sesuaikan biru yang ini dengan yang ini. Ya, tinggal geser-geser aja, kira-kira yang pasnya birunya yang mana. Kalau sudah klik OK, kita anggap yang ini dulu birunya. Kemudian kita tambahkan huruf F kecil ya. Berarti kita ke text tool, kemudian kita klik di sini boleh atau di luar dulu boleh. Ketik huruf F kecil. Nah, kemudian tinggal sesuaikan jenis hurufnya ya, jenis huruf F yang ini dengan yang ini, atau kita pakai yang ini aja dulu ya. Kita coba besarkan dulu, pilih dulu, maksudnya kita pilih, kemudian kita besarkan seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan mau F nya persis, tinggal cari di jenis huruf di sini ya, kira-kira itu F nya huruf atau jenis hurufnya apa. Misalkan Arial, atau mungkin itu, nah ini mungkin ya agak tebal. Oke, kalau sudah kita
geser ke sebelah sini ke tengah-tengah. Kemudian ini ada dua cara nih, ada dua cara. Nah, ini bisa digantikan warna putih atau bisa dipotong. Jadi kita coba buat duplikat dua dulu ya. Sebelumnya kita F-nya ketengahkan dulu nih. Ini F-nya kan kita nggak tahu nih di tengah, kiri, ke atas atau bawah. Supaya ini ada di tengah-tengah, di tengah-tengah lingkaran. Caranya kita blok, kemudian kita tekan tombol E dan tombol C, maka akan di tengah-tengah. Nah, sekarang kita duplikatkan lingkaran dan F ini. Caranya di blok, kemudian tekan di keyboard tombol, saya tulis di sini CTRL plus tombol D atau huruf D. Ini untuk menduplikat. Jadi kita blok, kemudian kita tekan CTRL D, maka dia akan duplikat. Gitu ya. Nah, yang pertama ini kita buat F-nya ini warna putih. Nah, gitu ya, udah ya. Cuman ketika ini kita geserkan ke misalnya ke objek ini, maka putihnya ini akan tetap warna putih. Nah, gimana kalau misalkan mau transparan? Artinya yang huruf F ini ketika nanti melewati yang merah ini, maka di sini akan kelihatan merah, alias transparan, alias bolong. Nah, berarti caranya adalah kita blok, kemudian kita pilih trim yang ini ya, trim. Nah, kemudian ini geserkan atau buang atau delete, sehingga nanti ketika ini kita geserkan ke sini, nah jadi F-nya itu yang tadi itu akan terpotong seperti ini. Di belakang itu akan mengikuti objek yang ada di belakangnya. Ini ya. Jadi tergantung nanti kebutuhannya, mau dikasih warna saja atau mau dipotong. Ini ya. Kalau sudah selesai ini, supaya tidak berubah-ubah, kita grupkan dua gambar ini. Kalau ini kan masih bisa kegerakan kayak gini nih, ya. Misalkan tanpa sengaja kita geser ini. Nah, supaya tidak berubah-ubah, kita grup dua objek ini. Caranya klik dipilih dua objek ini, kemudian di keyboard tekan CTRL plus G. Ini untuk membuat grup, jadi grup digabung, Ctrl G. Nah, sekarang sudah tidak sudah gabung nih. Jadi ketika digeser ikut bergeser semuanya. Itu ya caranya yang paling mudah. Terakhir kita coba simpan. Caranya klik file, kemudian save atau simpan ya. Simpan. Kemudian tentukan nanti tempat penyimpanannya di mana. Oh, kita coba save as ya. Ini dokumen sudah ada nih, kebuka backup opera. Kita coba save as. Save as. Jadi tadi disimpan sudah. Sekarang kita save as, misalkan latihan DDG. Di bawahnya save as type-nya CorelDRAW tetap ya. Jadi nanti supaya bisa kita lanjutkan untuk pengeditan ataupun perubahan logonya. Jadi tetap CorelDRAW. Kita klik save. Nah, ini kan tadi di dokumen ya. File save, kita coba ulang. Sorry, di desktop maksudnya. Ini kan disimpannya di desktop, maka file ini akan ada di desktop. Coba lihat. Nah, ini filenya barusan nih. Jadi kalau misalnya mau kita rubah lagi, kita tinggal double klik ini, maka langsung akan terbuka file ini. Nah, selain CorelDRAW, ekstensi atau file ini bisa kita simpan dengan ekstensi yang lain. Kita coba masuk dulu ya, biar ada di dalam biar ada di dalam page semua atau halaman semua. Nah, selain CorelDRAW, kita bisa simpan file ini dengan berbagai format. Contohnya atau diantaranya kita pilih yang CDR ini, kita bisa pilih sebagai PDF atau portable digital format ya, yang biasa dibuat dengan Adobe Acrobat. Kita bisa simpan dengan AI
atau Adobe Illustrator yang nantinya bisa kita buka dengan menggunakan aplikasi Adobe Illustrator dan lain sebagainya ya. Jadi ini format-formatnya. Atau misalkan kita mau kita buat sebagai gambar ya. Kita kalau untuk membuat sebagai gambar atau misalkan file yang bisa kita kirim nanti buat ke handphone contohnya, maka kita harus ekspor dulu file ini menjadi sebuah file gambar. Caranya klik file, kemudian ekspor ini atau CTRL-E. Kita coba pilih sama di desktop ya. Misalkan tambahkan di sini atau ganti filenya latihan DDG gambar misalkan ya, kita bedakan. Kemudian di bawahnya di sini ada JPEG atau JPG. Nah, selain JPG kita juga bisa langsung tadi rubah PDF, bisa kita rubah PNG, Adobe Illustrator dan lain sebagainya. Untuk sekarang kita coba JPG. Kemudian klik ekspor. Di sini ada dua pilihan. Loading, ini ada dua pilihan, ada mode CMYK sama RGB, R3 ya, sama grayscale. Kalau grayscale ini artinya hitam putih. Si gambarnya itu akan menjadi hitam putih. Kemudian yang kedua tadi ada RGB atau red, green, blue, RGB ya, atau RGB. Yang satu lagi tadi ada CMYK. Nah, perbedaannya adalah kalau kita mau si file ini dicetak ke kertas, maka yang dipilih adalah mode CMYK. Ya, CMYK itu cyan, magenta, yellow, black. Nah, jadi ini biasanya digunakan untuk mode yang hasilnya ini akan dicetak ke kertas atau ke media kertas atau media yang lain ya, dicetak. Kalau kita mau menjadikan sebuah gambar saja yang akan dikirim misalkan ke handphone, maka kita pilihnya RGB atau RGB. Kalau sudah klik tombol OK, maka file ini sekarang menjadi file ini menjadi ada dua. Yang pertama ada file CorelDRAW yang ini, yang kedua ada file yang JPG yang ini. Jadi kalau kita double klik akan kebuka CorelDRAW. Kalau ini ketika kita double klik maka akan kebuka aplikasi untuk membuka gambar. Jadi kalau misalnya dikirim ke handphone maka bisa dibuka di handphone langsung. Kalau yang CorelDRAW tadi nggak bisa di handphone ya. Nah, gitu. Oke, kurang lebih sampai di sini dulu untuk materinya. Cukup lama ya, walaupun ini sebenarnya sedikit ya, cuman penjelasannya juga lumayan lah lama ya tadi. Nah, untuk yang lainnya silakan kalian baca dulu teorinya yang di modul yang pernah dikirim. Kemudian jika di rumah ada CorelDRAW, ada aplikasi CorelDRAW, silakan dicoba. Demikian pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi ya, selamat belajar, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.